Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rifat Agustano Rohim Dinanda, biasa dipanggil Rifat. Saya dari kelas komunikasi bisnis T dengan nomor NIM 201904102888. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis kewirausahaan. Mari kita mulai. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan yang pertama yaitu bisnis. Nama bisnis yang saya presentasikan yaitu adalah warung kopi susu atau yang disingkat warkopsu. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang yaitu yang pertama jarang atau tidak ada di Jogja. Kemudian yang kedua komunikasi kopi dan susu. Dan yang ketiga tidak ada yang menjual kopi dan susu sekaligus, yang saya sebutkan tadi pada alasan yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu kopi dan susu sangat dinikmati seluruh kalangan, sehingga baik dari anak-anak hingga dewasa bisa menikmati minuman ini dalam satu waktu di satu tempat yang sama. Kemudian kita lanjut pada tantangan bisnis. Pada tantangan bisnis yaitu yang pertama, sudah banyak kedai kopi dan susu sebelumnya. Jadi baik secara skala besar maupun skala kecil, merek besar maupun merek kecil sudah banyak yang memulai bisnis ini, baik secara terpisah. Kemudian yang kedua, popularitas dari nama kedai sebelumnya. Jadi sudah banyak warung-warung kopi susu yang sudah memiliki nama yang cukup terkenal baik lingkungan lokal maupun secara nasional, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Dan pastinya mereka sudah memiliki langganan tetap. Kemudian yang selanjutnya, salah dalam menentukan harga, sehingga jika kita salah menentukan harga, kita bisa saja tidak memiliki pelanggan yang tetap maupun pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kinerja dalam bekerja baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya kita masuk ke merek atau logo. Secara garis besar, konsep logo yang saya buat yaitu kurang lebih seperti ini. Bisa kita modifikasi, tidak hanya sekadar gambar cangkir, mungkin kita bisa komunikasikan dengan gelas, konsep gelas, ataupun biji kopi dengan gambar sapi itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk pada jenis usaha. Jenis usaha ini yaitu produksi. Kemudian pada penjelasan produk kita ada penjelasan bahan dan ukuran. Pada penjelasan bahan yang pertama jelas kita menggunakan biji kopi, yaitu kita ada biji kopi Arabica serta Robusta. Yaitu kita menyediakan dua karena setiap pelanggan ataupun konsumen memiliki karakteristik kopinya masing-masing, sehingga kita menyediakan dua jenis kopi ini. Dan yang selanjutnya pasti yang jelas adalah susu murni sapi. Kita menggunakan susu sapi murni asli. Kemudian untuk ukuran gelas kita ambil contoh dari ukuran kopi Starbucks, yaitu dari yang paling kecil, sedang, kemudian yang paling besar. Selanjutnya yaitu kita bagian kedua yaitu bagian strategi pengelolaan usaha. Nah, pada strategi pengelolaan usaha ini yaitu ada segmentasi. Nah, pada segmentasi ini kita bagi tiga, yaitu yang pertama dari segi tempatnya, yaitu kita berusaha di wilayah DIY yang terkhusus di kota Yogyakarta sendiri. Karena di kota Yogyakarta ini banyak sekali kegiatannya, dari untuk sekedar refreshing sampai kita bekerja, sekolah, semua hampir ada di kota Jogja, sehingga kita mendekatkan pelanggan, sehingga tidak perlu jauh-jauh
repot keluar kota. Bahkan untuk ukuran DIY sendiri, bahkan yang di kabupaten pun seperti Sleman, Bantul maupun Kulon Progo cukup dekat untuk pergi ke kota Yogyakarta. Kemudian segmen yang kedua yaitu pada rentang usia. Kita rentang usia dari anak-anak hingga dewasa, baik dari anak SD, SMP, SMA, kuliah hingga bekerja maupun mahasiswa, sehingga segmentasi rentang usia kita cukup beragam. Kemudian yaitu segmen ketiga, yaitu kita fokuskan kepada mahasiswa atau pelajar yang dimana masa mereka ini sedang aktifnya baik dalam organisasi maupun sosialisasi maupun tugas kelompok, sehingga kita memberikan tempat untuk mereka di luar sekolah untuk bertemu, berkomunikasi, dan berkumpul. Selanjutnya yaitu pada bagian produk dasar kita memiliki jelas es americano, kemudian ada latte, kemudian pada susu kita memiliki milkshake susu original. Kemudian pada bagian variasi produk kita sudah banyak, yaitu pada kopi kita ada bermacam latte, ada kemudian dari kopi susu, espresso, kopi hitam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk susu kita memiliki ada matcha, ada strawberry, vanilla, red velvet, hingga durian. Kemudian kita masuk pada bagian keunggulan produk. Nah, pada keunggulan produk ini kita yang pertama menggunakan produk luar, menggunakan produk lokal. Nah, kita menggunakan produk lokal sehingga kita juga memberi saling kerjasama, saling memakmurkan antara petani lokal dengan usaha lokal, itu baik dari biji kopi hingga susu. Kemudian kita memiliki varian menu yang beragam, sehingga baik anak-anak hingga dewasa tidak bosan dengan rasa yang itu saja, sehingga saat mereka datang mereka memiliki banyak pilihan menu. Kemudian kita mengikuti harga dengan sesuai kantong pelajar, karena pasar kita lebih fokus ke pelajar mahasiswa, sehingga kita mendekatkan mereka sehingga mereka memiliki banyak pilihan menu, pilihan warung, dan kita menjadi salah satu pilihan mereka. Yang terakhir yaitu ada tambahan menu makanan dan cemilan. Jadi tidak hanya sekedar minuman, kita menyediakan menu makanan, baik makanan besar dan cemilan seperti mungkin kentang atau spaghetti dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada rencana kemasan. Pada rencana kemasan ini, dan pada gambar pertama kita memiliki warung sendiri, yaitu kita memiliki konsep hitam putih klasik namun enak dilihat, berasa kalem. Kemudian yang gambar kedua kita memiliki konsep di mall pada konsep food court, jadi kita minimalis namun sangat praktis, efisien. Kemudian pada yang ketiga yaitu basis produk kemasan pada minuman itu, yaitu kita bisa menggunakan transparan maupun yang utuh warna putih. Selanjutnya kita masuk pada harga. Pada harga yaitu pada kopi kita masuk harga mulai 16.000 hingga 28.000. Sedangkan untuk susu kita masuk pada harga 12.000 hingga 25.000. Nah, untuk bagian promosi kita ada Instagram official account, kemudian kita bekerja sama Gojek sehingga kita bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, kita melakukan kerjasama dengan Grab sehingga bisa melakukan pembayaran OVO, kemudian ada Dana, kemudian ada Link Aja, bahkan Dana. Selanjutnya kita menggunakan yang baru-baru adalah TikTok yang paling populer. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.